Dalam beberapa pekan terakhir, Jakarta dihebohkan oleh terbongkarnya peredaran narkoba yang telah sampai ke lingkungan perguruan tinggi. Ini bukanlah kali pertama terbongkarnya kasus serupa di lembaga pendidikan tinggi di Jakarta. Awal pekan ini, warga ibu kota kembali dikejutkan dengan pernyataan Badan Narkotika Nasional yang menyatakan bahwa 22% dari sekitar 480.000 pelajar dan mahasiswa di DKI Jakarta merupakan pengguna narkotika. BNN telah bekerja sama dengan 50 perguruan tinggi di Jakarta guna berusaha membasmi peredaran narkoba yang mengancam masa depan generasi muda bangsa. Hingga kini, pihak BNN juga mengawasi sejumlah kampus yang terindikasi telah disusupi sindikat narkoba. Lalu langkah-langkah apa yang akan diterapkan oleh BNN serta organisasi-organisasi anti narkotika Indonesia untuk memberantas peredaran narkoba ke lingkungan kampus? Untuk membahasnya telah hadir di studio juru bicara Badan Narkotika Nasional Komisaris Besar Polisi Sumirat Dwijatno dan juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Nasional Anti Narkotika Henry Yosodiningrat. Selamat siang Pak Henry, selamat siang juga Pak Sumirat. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Juno Siang. Saya pertama ke Pak Sumirat. Pak Sumirat, berdasarkan data yang Anda keluarkan ini ada 22% pelajar dan mahasiswa di DKI Jakarta menggunakan narkoba, itu betul Pak ya? Ini betul. Angka itu dapat dari mana Pak sebetulnya? Bukan, jadi penyalahguna narkotika di DKI Jakarta itu ada 480.000 orang hasil penelitian BNN dan Universitas Indonesia. Dan dari situ kurang lebih 22%-nya adalah kelompok pelajar dan mahasiswa. Kalau kita hitung ya sekitar 96 ribuan adalah kelompok pelajar dan mahasiswa. Itu cukup besar sekali jumlah itu. Dan inilah yang saat ini ataupun BNN lakukan langkah-langkah dengan mendekatkan ke berbagai macam perguruan tinggi, juga ke sekolah-sekolah, termasuk yang tadi disebutkan 50 perguruan tinggi lebih kita sudah lakukan kerjasama untuk bisa mencegah dan memberantas penyalahgunaan ataupun peredaran gelap narkotika di Indonesia. Termasuk beberapa waktu yang lalu kita juga menangkap mahasiswa yang membawa narkotika untuk dimasukkan ke dalam kampusnya. Beberapa minggu yang lalu 2 orang, satu mahasiswi dari salah satu kampus di Jakarta dan satu juga mahasiswa dari salah satu kampus di Bandung. Itu juga pesan narkoba. Tapi kecenderungannya ini meningkat Pak ya, di tiap tahun ini kalau pengguna berdasarkan kelas dari mahasiswa di dunia pendidikan itu meningkat ya? Kita lihat prevalensi secara keseluruhan di Indonesia ini meningkat, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu ini baru saja ada launching 16 kota untuk dilaksanakan sebagai pilot project penanganan pecandu narkotika yang terkena proses hukum untuk ditempatkan di lembaga rehabilitasi. Kita berharap dengan adanya kegiatan ini bisa menekan prevalensi yang ada terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Seperti Jakarta, prevalensinya sudah sangat bisa dikatakan hampir mendekatin, karena sudah prevalensi 7% dari jumlah penduduk yang ada di DKI Jakarta ini. Baik, saya ke Pak Henry. Pak Henry, kalau menurut Anda ini angka 22% yang semuanya mahasiswa ataupun di dunia pendidikan ini dari Granat sendiri punya angka yang lebih tinggi, atau menurut Anda bagaimana ya sebetulnya penggunaan terjadinya narkoba di dunia pendidikan, Pak Henry? Saya tidak terlalu, dalam tanda kutip, tidak terlalu peduli dengan angka-angka ya. Karena apa yang saya lihat ternyata tidak ada satupun kampus perguruan tinggi, tidak ada satupun SMU kecuali yang boarding school ya di Jakarta, bahkan tidak ada satupun RT di Jakarta ini yang bersih, yang bebas dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Jadi kita jangan terpaku dengan angka-angka, nanti angka itu terkesan menurun ya. Itu mungkin data atau metode penelitiannya yang tidak akurat. Jadi lebih baik kita memahami bahwa kondisi sekarang sedemikian parah. Kebetulan aja ada beberapa kampus yang ditemukan. Masih banyak kampus-kampus lain yang belum terungkap. Ya, nah, jadi persoalan dari mana barang ini masuk ke kampus. Kemudian apakah di situ tempat transitnya saja atau memang barang sejumlah itu memang akan diedarkan di dalam kampus atau untuk konsumsi mahasiswa. Atau ada orang atau bagian dari kampus itu yang sudah merupakan bagian dari sindikat. Ya, mungkin di kampus dianggap aman. Mungkin ini tren baru, seperti selama ini kita tahu di dalam lembaga pemasyarakatan, di dalam rumah tanah negara, itu tempat orang menyimpan narkoba, tempat mengendalikan bisnis narkoba. Nah, yang kayak gini ini yang harus kita waspadai. Mungkin sekarang
mereka beralih masuk ke kampus. Ada beberapa orang mahasiswa karena tidak mustahil mereka itu, saya katakan bagian dari sindikat itu, mereka dibayar dengan biaya cukup besar atau nilai yang cukup menggiurkan. Karena nilai transaksi narkoba satu hari di Republik ini 1 triliun rupiah. Jadi kalau ada mahasiswa yang digaji atau dibayar satu hari misalnya 25 juta, mahasiswa mana yang tidak tergiur kan gitu. Mungkin di kampus dianggap aman kan gitu. Jadi kita jangan terpaku melihat wah sekarang kampus atau sekian banyak mahasiswa yang mengkonsumsi narkoba dan ada peredaran. Saya khawatir nanti kita terkecoh dan terkecoh lagi. Terus-menerus kita terkecoh mengenai hal itu. Tapi kalau menurut Anda, kenapa akhirnya ini bisa, kalau misalnya memang analisisnya sudah sejak lama, Pak Henry, lalu kenapa akhirnya kampus ini dianggap sudah menjadi sarang narkoba baru ini untuk sekarang? Saya tidak akan mengatakan atau ikut mengatakan bahwa kampus itu ada sarang narkoba baru. Udah lama. Cuman baru terungkap, kan itu. Nah, setiap terungkap itu pemberitaan yang mengejutkan, seolah orang terkejut. Udah itu nanti hilang, ya, hilang pemberitaannya nanti. Jadi pers juga tidak mengawal apa sih peristiwa ini sesungguhnya. Apakah memang ada bagian dari bandar yang mengedarkan di dalam sana aja? Tujuannya kita juga perlu mengetahui berapa banyak di kampus itu yang sudah menjadi pecandu. Ini tugas BNN untuk apakah menunggu pelaporan, mereka melaporkan diri sendiri, atau lakukan razia. Atau setiap mahasiswa didatangkan mobil, setiap kampus didatangkan mobil BNN, dicek urin secara paksa untuk mengetahui. Nah kalau ada orang yang selama mobil itu nongkrong bisa 3 hari berturut-turut nggak datang kuliah, didata itu orang-orang itu loh. Oke. Jadi tidak sesederhana itu ya. Baik, kita akan membahas bagaimana kemudian asal-usulnya. Ini banyak dipertanyakan kenapa narkoba bisa sampai di dunia pendidikan, khususnya di kampus-kampus. Di segmen berikutnya, pemirsa tetaplah bersama kami di Jurnal Siang.